Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pustaka Semana. Selamat datang di Pustaka Semana Talk Show bersama dengan saya Azizia Dian Amelia. Nah, di talk show kali ini kita akan membahas mengenal lebih dekat tentang tugas dan fungsi Sekretaris Jenderal MPR RI. Kali ini kita juga kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Dr. Ma'ruf Cahyono, SHMH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Azizah? Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Baik dan bahagia tentunya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjut berbincang dengan beliau, sebelumnya saya akan membacakan tentang CV beliau terlebih dahulu. Bapak Ma'ruf Cahyono pernah menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Wangon, SMA Negeri 1 Purwokerto, dan juga Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Beliau meniti karir sejak tahun 1994 dan kini menempati posisi teratas sebagai Sekretaris Jenderal MPR RI. Jabatan itu diamanatkan kepada beliau sejak tahun 2016 silam. Selama masa jabatannya, beliau juga meraih beberapa penghargaan atas kerja keras beliau, seperti penghargaan yang diraih MPR sebagai anggota JDIHN terbaik tahun 2021 kategori lembaga negara. Beliau juga mendapat tanda kehormatan Satya Lanca Wirakarya dari Presiden Joko Widodo. Selain itu, beliau juga sangat berprestasi dan juga berperan aktif dalam mendukung kinerja MPR. Salah satunya yaitu pada gagasan pembentukan lembaga pengkajian MPR sebagai laboratorium konstitusi yang bertugas memberikan pertimbangan terkait pengkajian sistem ketatanegaraan, Pak. Yeah. Beliau juga aktif dalam mendorong penataan sistem ketatanegaraan Indonesia agar ditaati dan dilanjutkan oleh MPR masa jabatan 2014 sampai 2019 sehingga terbit keputusan nomor 4/MPR/2014 nih, Pak. Nah, dari yang sudah saya bacakan tentang beliau, ternyata beliau ini merupakan sosok yang sangat hebat nih, Pak. Nah, Sobat Semana ini banyak yang ingin tahu, Pak, apa sih yang memotivasi Bapak untuk jauh-jauh nih datang dari Jakarta untuk ke SMA Negeri 1 Aji Barang ini, Pak? Ya, yang pertama Azizah, ini tentu sebagai warga negara, apalagi sudah diberikan amanah oleh negara untuk mengabdikan diri. Pertama kepada masyarakat, kepada negara, dan juga sebagai aparatur pemerintah, tentu ingin lebih maksimal dalam memberikan seluruh daya dan pemikirannya untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itulah begitu SMA Negeri 1 Aji Barang kemudian mengundang saya untuk hadir dan bisa bertemu dengan adik-adik kita di SMA Negeri Aji Barang, tentu saya langsung memiliki keinginan kuat untuk segera datang. Karena tentu dengan harapan kita bisa ngobrol, bisa tukar pikiran, paling tidak kalau ada hal-hal yang bisa saya transformasikan kepada adik-adik kita, tentu itu menjadi forum yang baik gitu. Nah, paling tidak sebagai warga Banyumas, tadi dijelaskan saya bersekolah di Wangon, di Purwokerto dan lain-lain. Panggilan saya untuk bisa bersama-sama dengan adik-adik di SMA Aji Barang tentu sangat kuat gitu. Jadi saya datang dengan sukacita, dengan senang untuk bisa hadir termasuk di ruangan ini. Saya kira itu. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak ke sini, Pak. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Pak, sebenarnya saya sudah tidak asing dengan kata Sekretaris Jenderal MPR RI. Namun saya sendiri kurang tahu tepatnya apa sih Sekretaris Jenderal MPR RI itu. Iya, Dek, ini penting ya. Jadi pengetahuan ketatanegaraan tidak hanya untuk siswa, bahkan untuk seluruh warga negara Indonesia itu penting, karena dalam hak dan kewajiban warga negara antara lain juga harus tahu tentang hak-hak konstitusi warga negara, dan tata negara antara lain juga di dalamnya mengatur tentang itu. Oleh karena itu pengetahuan tentang ke-MPR-an itu penting.
juga pengetahuan tentang supportingnya, ya, Sekretariat Jenderal MPR juga penting. Jadi saya kira tepat sekali Aziza menanyakan itu juga untuk pengetahuan yang lainnya, gitu ya. Ya, Sekretariat Jenderal MPR itu adalah organ pendukung, ya, lembaga negara yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi di tingkat pusat itu ada lembaga-lembaga negara yang wewenang dan fungsinya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, antara lain adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, tentu ada Dewan Perwakilan Rakyat, ya, ada Dewan Perwakilan Daerah, ada lembaga kepresidenan, presiden, ya, di eksekutif, ya. Kalau yang tadi di rumpun legislatif, ya, ada 3. Ada juga di kekuasaan yudisial, yudikatif, ya, kalau kita baca-baca buku itu, ya. Itu ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, juga ada Komisi Yudisial. Nah, itu lembaga-lembaga negara. Jadi MPR juga lembaga negara. Nah, tugas Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal itu institusinya dipimpin oleh kepalanya yang namanya Sekretaris Jenderal. Ada 3 tugas penting, ya, yang harus dilaksanakan dan menjadi kewajiban dari Sekretaris Jenderal. Itu diatur dalam peraturan, ya, Presiden. Itu adalah untuk memberikan dukungan teknis. Ini yang pertama. Macam-macam dukungan teknis itu, ya, termasuk kalau MPR bersidang, teknis persidangan dan lain-lain, gitu, ya. Juga dukungan administratif yang di dalamnya juga banyak isinya, tidak hanya mengelola sumber daya manusia, tapi juga mengelola keuangan negara, juga mengelola sarana prasarana, dan yang lebih substantif lagi adalah dukungan keahlian. Nah, jadi Sekjen itu, ya, saya sebagai Sekjen juga bertanggung jawab untuk memberikan dukungan yang bersifat keahlian. Keahlian itu isinya adalah bersifat material substantif, ya, pemikiran-pemikiran, konsep-konsep dan lain-lain yang untuk mendukung wewenang dan tugas MPR. Jadi memang posisi Sekretariat Jenderal namanya sekretariat, tapi tugas-tugasnya meliputi hal-hal yang bersifat substansial. Jadi yang mikir-mikir, kira-kira gitu, ya, akademik, ya, konsep-konsep kebijakan. Kalau mau perubahan Undang-Undang Dasar juga harus mengelola aspirasi masyarakat, ya, harus juga membahasnya, itu semua supportnya sampai pengambilan keputusan dari tingkat-tingkat pembicaraan yang ada di majelis, itu semuanya didukung oleh Sekretariat Jenderal yang dikepalai oleh Sekretaris Jenderal, dan tentu dengan sejumlah sumber daya manusia, ya, yang memiliki keahlian dan keterampilan. Gitu, Aziza, kalau tahu tentang gambaran apa itu sih Sekretariat Jenderal MPR itu. Jadi begitu, ya, Sobat Semangat. Ya. Baik Pak, dari informasi yang saya dapatkan nih Pak, Bapak itu Ya. merupakan salah satu orang yang dari Banyumas yang berhasil Ya. masuk ke kancah nasional nih Pak. Ya. Nah, itu bagaimana sih Pak caranya, misal nanti saat kuliah kita perlu masuk jurusan apa nih, terus bagaimana sih perekrutannya? Ya, jadi itu penting, ya, diketahui oleh adik-adik. Ruang pengabdian kita ini kan cukup luas, ya. Dan ruang pengabdian itu akan bisa kita raih kalau kita memiliki modal, namanya modalitas diri, ya, berupa kemampuan, ya. Yang dalam modalitas diri tentu kita harus mengambil pilihan jalur mana yang pas. Nah, ini contoh tadi Aziza mengatakan, bagaimana ya Pak kalau ingin masuk jadi aparatur sipil negara yang kerja di Sekretariat Jenderal MPR, atau kerja di pemerintahan daerah, atau kerja di lembaga-lembaga publik lain. Nah, tentu saya bukan secara kebetulan, tapi memang dulu, ya, waktu lulus SMA gitu, ya, itu mengambil jurusan hukum, ya. Jadi fakultasnya fakultas hukum, karena di fakultas hukum itu tentu banyak sekali jurusan, dan saya mengambil jurusan hukum tata negara. Jadi kalau hukum tata negara kan, kalau bicara tata negara pasti membahas terkait dengan kenegaraan. Dalam kenegaraan ada aturan namanya konstitusi. Jadi kalau bicara tata negara pasti tidak jauh dari bicara konstitusi. Nah, kalau kita belajar hukum,
tata negara, aspeknya cukup luas. Tentu bekerja di lembaga yang tugasnya salah satunya adalah merubah dan menetapkan undang-undang dasar, konstitusi, ya cocok. Nah, kalau hukum tata negara, tapi kalau nanti hukum dagang beda, hukum perdata beda, hukum pidana beda. Nah, saya dulu mengambil jurusan tata negara, kemudian fokus memasuki dunia kerja yang memang ada relevansinya, kesesuaian dengan disiplin ilmu saya. Makanya saya mengajak kepada adik-adik saya ya, kalau nanti selepas dari SMA, itu kalau mengambil jurusan tentu harus disesuaikan dengan cita-citanya, disesuaikan dengan orientasinya mau kemana. Nah, kalau mau jadi bankir, jadi pengusaha, ngambilnya tata negara, ya enggak pas. Nah, ya harus ngambil yang lain, ngambil ekonomi, ngambil apa, terserah. Tapi prinsipnya sebenarnya kalau sarjana hukum itu luas ya, luas karena yang dipelajari ya, itu terkait dengan aspek-aspek kebijakan, jadi tidak hanya di MPR ya, di tempat-tempat lembaga pemerintah lain juga rata-rata memerlukan. Bahkan kalau di swasta juga ada hukum kepegawaian, juga bisa ngambil dari situ deh gitu ya. Dan biasanya sekarang ini kan sarjana-sarjana ini hanya kompetensi dasar pengetahuan. Nanti dalam dunia kerja kita harus orientasi. Makanya ada yang sarjana hukum jurusannya beda, diorientasi tugas, kemudian ternyata menangani hal yang berbeda. Tidak apa-apa, tapi sebaiknya sih kalau kita ingin expert itu harus linear. Kalau memang kita fokus ingin jadi politician misalnya, politisi ya, itu ya ambil dong ilmu politiknya supaya paham. Kalau ingin jadi hakim ya sarjana hukum. Nah, hukumnya ya jurusan yang kira-kira nanti urusannya dengan, kalau hakim tata negara ya tata negara, hakim pidana, hakim perdata. Pokoknya intinya orientasi ini penting. Penting untuk agar modal yang kita miliki itu lebih kuat, nah, lebih firm, lebih tegas. Nah, sehingga tidak kemudian kita punya modalnya apa, tapi bekerjanya di mana. Nah, saya khawatir nanti passionnya, talentanya itu tidak muncul maksimal. Karena orientasi terhadap tugas dengan disiplin ilmu yang beda yang sudah dipelajari lama, biasanya perlu adaptasi. Nah, kemampuan adaptasi setiap orang nggak sama. Nah, adaptasi yang tidak matang biasanya mempengaruhi proses bekerja maupun juga hasil. Oleh karena itu, kalau saya sebagai kakak dari kalian-kalian semua mengharapkan nanti harus fokus betul-betul matang memilih jurusan fakultas yang akan dipilih. Dan itu dari mulai sekarang harus belajar keras. Fokus. Enggak apa-apa masih SMA baca-baca buku tata negara lebih dalam. Itu Pak Maruf bawa buku banyak tuh dibaca. Nah, itu bisa dalam. Kalau yang memang peminatannya di situ. Tapi kalau yang peminatannya tempat lain ya tentu harus fokus dengan keilmuan. Yang lain yang kalau bahasa saya linear itu saling berkaitan urut. Makin ke sana makin mendalami. Bukan ini dibuang mentah lagi yang baru lagi. Ya, saya kira itu Ajizah. Jadi tipsnya itu antara lain. Oke. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Jadi begitu Sobat Semana, jika ada yang mau menjadi atau meneruskan nantinya tugas Bapak, jangan lupa disimak ya. Ya Pak. Selanjutnya, setelah tadi Bapak memberikan motivasi kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Aji Barang kelas 12, menurut pandangan Bapak, kira-kira siswa-siswi SMA Negeri 1 Aji Barang ada nggak sih yang berpotensi untuk nantinya meneruskan kinerja Bapak di kemudian hari, Pak? Jadi sekarang itu adik-adik semua beruntung sekali ya, hidup dalam sebuah negara yang demokratis, negara yang memberikan kebebasan ya untuk mengeluarkan pikiran, pendapat dan lain-lain, termasuk hak memperoleh pekerjaan. Jadi bahasa saya mudahnya, siapapun boleh jadi apapun, kan begitu. Punya hak, konstitusi sudah menjamin itu. Jadi sangat mungkin, apalagi siswa-siswi SMK Aji Barang ini sama satu adalah generasi yang cerdas, generasi yang senantiasa optimis, dan generasi yang tadi saya mengatakan bersatu, penuh semangat ya. Oleh karena itu peluang itu cukup besar. Tinggal tidak ada satu mimpi harapan bisa terwujud meskipun ada peluang, kan gitu, kalau tidak dengan perencanaan dan kerja keras. Oleh karena itu
kerja keras semasa belajar, ya belajar yang keras, kan begitu. Nah, punya semangat yang keras, sehingga sangat mungkin, jangankan cuma meneruskan pekerjaan saya, jadi presiden juga bisa, nah, kan gitu. Jadi politisi bisa, jadi ekonom bisa, jadi apapun bisa, dan boleh. Semua tergantung kita. Nah, jadi kalau pengalaman saya, ini panjang menjalani karir, tidak mendahului Yang Maha Kuasa, karena semua tentu penentunya Yang Maha Kuasa. Ingin jadi apapun bisa, asal kita punya kemampuan, kemudian dibekali oleh kemauan, kan begitu. Punya kemauan dibekali oleh kemampuan ya belajar. Kalau kita sudah lengkap semuanya, kalau kita mau berperang, amunisinya udah lengkap, kalau cuma kayak gitu cukup 2, kalau saya punya 5 pasti menang tuh. Kira-kira gitu. Jadi belajar aja yang dalam. Banyak kalau ingin jadi sarjana hukum, nggak usah harus nunggu selesai SMA, sambil belajar baca tuh soal-soal hukum. Nah, nanti sebelum waktunya yang lain-lain masih belajar beradaptasi tentang hukum dalam praktek, adik-adik semua sudah fasih gitu, sudah pinter, wawasannya luas. Itu saran saya untuk kemudian melakukan terobosan gimana sih melakukan perencanaan yang baik untuk membekali kemampuan melalui keilmuan dan lain-lain. Saya kira itu ya. Terima kasih Pak. Jadi Sobat Semana harus tetap semangat ya, semangat belajar untuk mencapai cita-citanya. Kalian bisa menjadi apapun gitu Pak. Iya, bisa. Bisa. Untuk selanjutnya pertanyaan ini agak melenceng nih Pak. Ya, dari gimana topik tadi. Berhubung kita kan dari di sini melaksanakan talk show di perpustakaan SMA Negeri 1 Aji Barang nih Pak. Nah, menurut Bapak perpustakaan SMA Negeri 1 Aji Barang ini bagaimana sih Pak? Ada nggak yang perlu ditambahkan? Ya, jadi perpustakaan itu adalah pusat literasi. Pak. Itu menurut saya gitu ya. Jadi melihat perpustakaan tentu tidak hanya physically ya, tidak hanya secara fisik, bangunan yang mewah, bukan hanya itu. Jadi bangunan yang mewah yang mati itu harus hidup. Ini bahasa saya ya. Nah, untuk menghidupkan perpustakaan, di situ harus ada lalu lintas, aktivitas keilmuan, literasi-literasi yang menjadi unggulan menurut saya. Jadi kalau mau fokusnya literasi bahasa, perpustakaan harus dalam. Tadi saya cerita apa? Megatrend. Nah, kalau Aziza dan rekan-rekan bisa menangkap ya, tren-tren itu menjadi rangsangan untuk mempersiapkan diri, ini adalah tempat untuk menjadi instrumen ya, mempersiapkan sejak dini menghadapi tren-tren global tadi. Jadi perpustakaan yang sudah rapi seperti ini saya kira juga sangat baik lah ya, gitu ya, nyaman untuk bisa belajar dan lain-lain. Tinggal rajin-rajin untuk mengidentifikasi kebutuhan lingkungan. Ya, perpustakaan ini kan tidak hanya peruntukannya untuk kepentingan ke dalam. Nah, bahkan sekarang ini podcast ini untuk kepentingan masyarakat, tidak hanya masyarakat semansa, ya, tapi juga masyarakat umum yang juga memberikan edukasi secara regeneratif, gitu ya, kepada generasi-generasi lain, bahkan di luar SMA ini, kan gitu ya, termasuk masyarakat, apalagi kasihan kepada masyarakat yang putus sekolah, tidak punya kemampuan ekonomi. Dengan seperti ini, termotivasi, ada outcome yang dihasilkan yang memberi benefit kepada lingkungan, itu artinya perpustakaan ini sudah hidup. Jadi bukan ruang hanya untuk membaca, tapi ruang yang bisa bergeser mentransformasi dari referensi itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Kan ini isinya banyak ilmu. Coba kalau Aziza bisa podcastkan ilmu-ilmu ini, ya, untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, edukasi, termasuk edukasi politik, sosial, budaya, ekonomi, atau gali budaya. Karena adik-adik ini milenial juga perlu untuk dipahamkan, diinternalisasikan tentang budaya kita yang sangat bagus. Jadi hemat saya, terbuka ruang yang luas, peran perpustakaan ini bisa lebih berwarna, lebih kaya untuk secara langsung konkret ya, bermanfaat untuk masyarakat. Nah gitu. Kalau alumni udah pasti lah gitu. Untuk alumni. Kalau semansanya juga pasti kan gitu. Untuk masyarakat luas. Gitu. Ya Pak. Untuk peran MPR RI sendiri itu ada nggak sih Pak yang untuk memajukan perpustakaan-perpustakaan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, khususnya di perpustakaan SMA Negeri 1 Aji Barang ini Pak, misalnya dengan pengadaan MPR Corner gitu Pak? Iya, jadi
di MPR RI, apalagi di situ sekarang dilengkapi dengan lembaga think tank. Jadi di sana ada badan pengkajian. Kalau mengkaji ini kan pasti butuh referensi banyak. Nah ini salah satunya ini ya, buku-buku. Ada juga komisi kajian ketatanegaraan. Itu anggotanya para tokoh, para senior, para akademisi, ya banyak orang, 50-an lebih. Itu mengumpulkan orang-orang pintar seluruh Indonesia dari situ. Nah juga memiliki perpustakaan MPR. MPR punya perpustakaan. Nah, tentu sama konsepnya. Bagaimana agar perpustakaan MPR itu juga bisa memberikan kehidupan dalam konteks literasi kepada semua pihak, termasuk masyarakat. Nah, salah satunya adalah edukasi tentang ketatanegaraan. Betul. Tadi dibacakan kan, ada laboratorium konstitusi, pemikiran-pemikiran dulu sebagai supporting, melahirkan satu laboratorium yang tidak hanya bentuknya adalah fisik, gedung, tempat, untuk diskusi, tapi ada pemikiran-pemikiran yang bisa dieksperimen melalui laboratorium itu. Bagus, no. Jadi memang laboratorium itu maknanya luas, itu ya bukannya eksperimen pemikiran. Nah, itu ya, aspirasi masyarakat cukup banyak, disitulah ruangnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Itu bisa kolaborasi dengan perpustakaannya SMA Negeri 1 Aji Barang. Kita biasa ada dengan kampus-kampus tukar produk-produk akademik. Nah, ada juga program dibawa ke sini khusus membahas tentang literasi. Bahkan acara bedah buku hampir tiap minggu, Pak. Buku-buku bagus dibedah, ada anak-anak berprestasi dibedah, novel aja kita bedah. Supaya isi buku itu tadi menjadi hidup, bukan dicetak beratus-ratus, dibagi tapi nggak dibaca. Tapi satu bab saja dibahas di podcast, media sosial, wah itu inspiratif sekali. Karena karya-karya dari manapun itu, apakah itu karya budaya, karya sosial, karya akademik yang lain, itu sebenarnya adalah pemikiran mendasar filsafat manusia yang bisa menjadi itu ya, inspirasi bagi manusia lain. Jadi saya kira itu bisa juga tuh dilakukan. Perpustakaan ini dihidupkan kolaborasi dengan perpustakaan lain, dengan Pemda ya, dengan institusi lain, bahkan dengan perpustakaan nasional. Nah, mudah-mudahan ada nanti ruang, cara agar bisa kolaborasi dengan Perpusnas, Pak Kusno. Karena Perpustakaan Nasional itu kan memang dia senternya ya, perpustakaan negara kita ada di Perpustakaan Nasional. Nah, dengan MPR ya pasti bisa kan gitu ya, kan tinggal di bagaimana dirancang program-programnya. Nah, kadang kami di sana juga ke kampus-kampus. Tukar-tukar produk dari akademik tuh, ini dibawa ke sana bawa ke sini, bedah buku di tempat sana, nanti ngumpulin para mahasiswa, ya sama aja. Bedah buku di sini, ya dari sana ngumpulin entitas yang ada, kan tidak harus pesertanya adik-adik kita SMA, tapi gagasan-gagasan dari adik-adik SMA ini yang kemudian skalanya lebih luas, melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, saya kira itu menarik itu. Gitu. Jadi bisa nih Pak. Iya, undang misalnya dari dunia kerja, supaya bisa memberi inspirasi terkait nanti pasca dari sini mau apa, gitu ya. Undang dari kampus, dari Unsur, dari Muhammadiyah, menjelaskan tentang bagaimana sih program-program yang ada, fakultas-fakultas yang ada di sana, bagaimana kemajuan, kecenderungannya, tren-tren yang ada, bisa melibatkan baik itu lokal, daerah, maupun juga tingkat nasional. Gitu. Saya kira itu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Untuk Bapak ini kan sudah sangat hebat nih Pak, bisa sampai menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MPR RI. Nah, dengan posisi Bapak yang sudah menjadi Sekretaris Jenderal ini, ada nggak sih impian Bapak yang belum tercapai? Iya, saya kira tidak ada manusia yang sudah selesai dengan mimpinya. Nah, ini bahasa saya, gitu ya, nggak ada. Karena ada kebutuhan paling terakhir, namanya aktualisasi diri. Aktualisasi itu mengabdikan diri kita untuk kepentingan banyak hal, nggak pernah selesai. Kalau kita mimpi punya rumah sudah punya selesai kan? Mimpi punya mobil udah selesai kan? Mimpi punya jabatan udah selesai. Tapi yang ketiga tuh, ada kalau baca teorinya Maslow ya, jadi kebutuhan terakhir dari kebutuhan manusia adalah aktualisasi diri. Jadi diri kita ini mau ngapain? Nah, bahkan katanya learning process itu belajar sampai ke liang lahat, sampai meninggal dari kandungan sampai liang lahat. Artinya tentu sama dengan saya. Mimpi-mimpi saya adalah bagaimana agar saya
itu bisa memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat, untuk orang lain, tentu dalam kapasitas lebih besar adalah bangsa dan negara. Nah dari situ kan gak ada batasnya. Nah, sampai sini aja ini masih belum cukup nih, sampai pagi aja masih belum cukup, kan gitu ya. Nanti pindah ke tempat lain, ke tempat lain, ke tempat lain, dan itu kebutuhan manusia. Nanti Azizah dan kawan-kawan ada waktunya pasti, sekarang sedang belajar keras untuk belajar, untuk bisa paling tidak saya punya prinsip seperti itu bisa juga itu ya, sama itu ya. Karena memang ruang itu yang membuat manusia merasa punya eksistensi. Nah, eksistensi adalah bagian dari kebahagiaan. Karena kita sudah memiliki sumber daya yang bisa diabdikan untuk kepentingan banyak orang. Nah, kalau dalam konteks agama pasti ibadah. Kan gitu. Jadi kalau tanya mimpi nggak ada batasnya, pasti bermimpi untuk ke sana kemari. Tapi sebagai manusia yang tentu alhamdulillah diberikan anugerah, sudah bisa diberi kesempatan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Saya kira ini puncak karir kan gitu kalau saya itu. Tapi tentu ruang-ruang pengabdian ukurannya tidak hanya karir, bisa di mana saja. Gitu. Itu Azizah. Ya, baik. Ya, diajak tua ya, diajak dewasa. Itu. Baik. Untuk kan menjadi sekretaris jenderal ini tentunya bukan pekerjaan yang ringan gitu Pak. Iya. Nah di sela-sela kesibukan Bapak ini apa sih yang Bapak lakukan, misalnya hobi Bapak itu ngapain gitu Pak? Ya saya dari dulu ya Iya. senang membaca, itu yang pertama. Karena saya betul-betul sangat kagum dengan karya siapapun itu. Karena saya mendalami bahwa karya manusia itu adalah pemikiran paling mendalam, paling tinggi dari sebuah kehidupan. Sehingga satu cari kertas tulisan saja, menurut saya adalah pemikiran yang mendalam dari siapapun itu. Sehingga saya ingin baca. Nah, sehingga saya banyak referensi, banyak buku. Tentu learning tidak hanya by reference, tidak hanya dari buku-buku, tapi juga dari pengalaman orang lain. Makanya saya senang bersilaturahmi, senang ketemu, karena menangkap ilmu itu tidak harus serta-merta dengan transformasi, ya, pergantian pengetahuan, ya, perpindahan pengetahuan, tapi dengan pengamatan itu juga sudah ilmu, menganalogikan sendiri, sehingga itu hobi saya itu ternyata punya manfaat, sehingga paling tidak saya tidak menjadi orang yang apa-apa serba nggak tahu, tapi paling tidak sudah berusaha tahu, sehingga paling tidak dengan pengetahuan itu ada modal untuk bisa dengan tujuan saya memberi manfaat ke orang lain. Itu membaca itu yang utama. Saya suka. Sehingga kalau kesehariannya saya kok lepas nggak baca selembar pun rasa-rasanya ada yang hilang. Itu artinya saya mengatakan itu pasti hobi saya. Kira-kira gitu. Nah, lain-lain ya wajar-wajar aja seperti yang lain. Ya mendengarkan musik sekali-kali, olahraga juga bukan olahragawan, kira-kira gitu ya, biasa-biasa saja, ya senang-senang aja. Ya makanan ya wajar, standar. Tapi kalau disuruh makan itu pecak jantung dan pecak terong, habis. Habis itu, sama jangan gendot, habis. Sayur gitu, kesukaan Bapak juga. Iya, sayur kesukaan saya, gitu loh. Nenek Wah. moyang, gitu. Nah, Gitu, Azizah. terima kasih Pak. Iya. Untuk yang terakhir nih Pak, harapan Bapak untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Aji Barang itu seperti apa Pak? Ya, jadi saya kembali ya menjadi generasi yang cerdas. Itu pertama. Karena dengan cerdas itu juga upayanya juga tidak mudah, melalui suatu proses yang panjang. Ya. Dan penuh semangat. Ya. Penuh semangat itu artinya jangan pernah energi kita lemah. Karena usaha keras itu memerlukan energi yang cukup. Dan yang jelas semua itu bisa dilakukan kalau kita jangan memelihara negative thinking. Nah, itu. Orang kalau sudah negative thinking, itu yang ada aja hilang. Berpikir jelek, ya, berprasangka, itu penting loh. Kelihatannya biasa tapi penting. Karena kita yang punya energi yang hanya terbatas, kalau sudah diambil oleh itu, modal untuk kesini jadi kurang. Kalau modalitas kurang, dorongannya kurang. Dayanya lemah, makanya kita bersaing juga kalah. Makanya kita terus berpikir positif ya, utamanya positif untuk mengawal
mimpi. Ya, tadi setiap orang punya mimpi, punya obsesi melalui misi yang sedang kita jalankan. Misi belajar dari mulai kelas berapa tuh? Kalau di sini 9 ya. Kelas 10, kelas 11, kelas 12, nanti kuliah. Pokoknya fokus. Dan berikutnya fokus, harus fokus juga. Karena tanpa fokus, tentu banyak sekali hambatan dan gangguan dalam proses belajar. Kalau kita nggak fokus, kita akan terbawa ke sana kemari, sehingga harusnya energi yang bagus untuk cepat mencapai keinginan kita kemudian terganggu oleh itu. Makanya harus fokus menurut saya ya. Positive thinking, ya fokus, yang tadi optimis, semangat, betul ya. Nah, itu semuanya akan bisa terwujud yang namanya kecerdasan yang cukup banyak tadi. Ada kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual, dan spiritualnya udah bagus. Itu. Terima kasih Pak untuk harapan mengenai perpustakaan SMA Negeri 1 Aji Barang ini apa Pak? Ya, harapannya ke depan tetap sustainable. Ya, jangan hanya sebentar-sebentar gitu ya, tapi berkelanjutan, continue, karena yang akan menjadi legacy pada saat kita, karena perpustakaan ada kaitan dengan literasi ya, untuk membangun literasi yang cukup dinamis dan tantangannya banyak, itu tidak boleh berhenti. Jadi never ending ya, untuk learning, untuk belajar melalui literasi yang ada di perpustakaan itu tidak boleh berhenti. Kalau perpustakaan ini sampai tutup gitu ya, itu berarti seluruh proses perubahan tidak akan bisa tertangkap oleh kita. Dan kita akan menjadi penonton perubahan itu sendiri. Ya, kalau penonton kan nonton-nonton aja kan gitu ya. Oleh karena itulah bangga kalau kita memiliki perpustakaan sudah bagus ini ya. Jadi nanti dari adik ke adik semua terus harus dirawat, dijaga, bila perlu dikembangkan. Pengembangan tentu salah satunya dengan kemitraan, kolaborasi dan lain-lain. Saya kira itu. Ya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Kita sudah berada di penghujung acara. Jika sobat sekian ya berbincang-berbincangnya dengan Bapak Dr. Ma'ruf Cahyono SHMH. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Ya, makasih Azizah, makasih. Bila ada kesalahan, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.